Nah, tahun ini kita datang dan juga menjadi salah satu sponsor di ASEAN Koi Show di Indonesia. Nah, kenapa penting buat kita? Karena kita sekarang jadi tuan rumahnya nih. Main show kali ini kita berbeda dengan show-show sebelumnya. Jadi kali ini ikannya udah di-grow di kita. Nah, habis itu kita harus bawa ikan ini ke arena sendiri nih. Jadi kurang lebih 2 atau 3 barang ini yang gue pakai untuk memastikan ikan gue sehat sampai di arena. Sebelum gue ngomongin treatment gue, hari ini gue mau ngomongkan mengenai ikan-ikan yang akan gue bawa ke breed nanti. Oke, mulai dari sana aja ya kali ya. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo guys, welcome back to Jawa Petco. Masih bersama dengan gua Niko hari ini. Jadi hari ini kita lagi ada persiapan ke ASEAN. Oke, apa sih ASEAN? ASEAN bukan Asia Tenggara, tapi yes. Kita ada namanya Asian Koi Show. Asian Koi Show ini akan nanti kurang lebih turun di daerah Brin. Brin itu lokasinya di dekat Sentul ya, Bogor ya, Cibinong ya. Jadi Cibinong Bogor. Jadi tempat ini memang kesukaannya Kois ya sekarang ya. Karena terakhir juga kita tanding Kois itu ada di Cibinong. Targetnya tuh di hari kita akan mengadakan event itu di Jumat, Sabtu, Minggu ya. Akan ada di Brin Cibinong. Kenapa sih ASEAN ini penting banget buat kita ya? Jadi ASEAN ini adalah salah satu koi event yang diselenggarakan setiap tahun sekali. Dan biasa tuan rumahnya tuh beda negara. ASEAN Cup itu tahun lalu ada di Malaysia. Dan di Malaysia itu juga disponsori oleh SeaCamp. Nah, tahun ini kita datang dan juga menjadi salah satu sponsor di ASEAN Koi Show di Indonesia. Nah, kenapa penting buat kita? Karena kita sekarang jadi tuan rumahnya nih. Tahun ini Indonesia adalah tuan rumah dari ASEAN Koi Show, di mana jurinya ada kurang lebih sekitar 16 orang dan berbeda-beda negaranya. Baik dari Jepang sendiri, ada dari Malaysia, China, ada Vietnam, ada Indonesia, dan ada beberapa orang yang lainnya pastinya di sana. Oke? Nah, plusnya adalah semua fatnya juga sudah penuh semua. Jadi ini gue rasa akan full pack. Cukup mahal juga entry-nya, 1 jutaan something. Nah, jadi buat kalian-kalian yang pingin tahu mengenai koi, itu nggak ada biaya. Jadi kalian bisa datang langsung ke Asian Koi Show yang berada di Cibinong. Jumat ini tanggalnya sekian nih. Gue lupa nih, ini tanggal berapa ya, gue udah lupa deh. Oke, jadi tanggalnya sekian. Oke, nah kita hari ini mau ngomongin mengenai ikan yang udah kita bawa, akan kita bawa ke sana. Ada beberapa kesalahan yang gue lakukan, jadi sehingga ikan itu terlihat lebih kurus. Tapi nanti kita langsung aja ngomongin di tempat pet karantina. Oke guys, yuk langsung susun. Oke, nah buat kalian yang pertama kali main show kali ini kita berbeda dengan show-show sebelumnya. Jadi kali ini ikannya udah di-grow di kita. Nah, habis itu kita harus bawa ikan ini ke arena sendiri nih. Nah, ini agak sulit nih, karena itu gue masih akan belajar bersama dengan Henry Solaris. Dan timnya mungkin juga ada Bang Toro yang nanti akan mungkin bantuin kita. Nah, jadi gue belum punya apa-apa. Satu yang gue gak punya alat ukur, gak punya. Terus kayak semacam ya kanebo gitu yang dimasukin ikannya terus diangkat begini, bawa, gue juga nggak ada. Jadi ada beberapa yang Aing nggak punya, itu baru beli tapi bukan yang merek Matala, itu koi bol-bolan. Dan nanti gue akan cari juga beberapa produk yang lain ya. Oke, kita pertama kali untuk pertandingan. Nah, konsep karantina yang bener tuh gimana sih? Nah, karena gue itu orangnya parno. Jadi sebenarnya ikan ini udah gue puasain dari hari Jumat minggu lalu. Apa yang terjadi? Ternyata ikan itu kempes sekali. Jadi beberapa ikan di sini kempes banget, tapi plusnya memang warna ikannya lebih keluar. Jadi buat kalian yang nggak tahu bahwa kalau kalian mau bawa ikan ke karantina, ikan itu harus dipuasakan. Mungkin jarak itu juga berpengaruh ya, karena ikan ini dibawanya
hanya ke Sentul ataupun di Cibinong, gue telepon Henry, gue telepon Ivan, gue telepon beberapa orang. Ini kan ini berapa hari sih sebenarnya? Oh harusnya mah Rebo aja gitu. Dan karena saya sudah terlalu jauh, ikan saya bablas ke bawah gitu. Nah jadi mungkin jarak. Jadi kalau misalnya kalian areanya masih Jabotabek, kalian bisa mungkin 3 to 4 days sebelum pertandingan. Jadi misalnya fish in-nya tuh Friday, berarti ya tinggal potongnya 3 hari. Friday, Thursday, Wednesday. Jadi Rabu itu kalian udah mulai stop dan berkarantina gitu. Kalau yang jauhan mungkin ya seperti gue mungkin lebih tepat gitu 1 minggu gitu. Tapi emang resiko banget sih. Dan apparently memang kalau kalian kasih pakan certain brand, kalau misalnya dilempar ke kolam lu, kelihatannya gede, tapi pas diangkat langsung gitu. Jadi mungkin nextnya gue akan ganti beberapa high growth gue punya pellet juga sih, biar mungkin bisa lebih nahan ya saat proses karantina gitu. Karena kan Indian kan kita melakukan ini bukan buat rumahan gitu, tapi kan buat tanding gitu. Mungkin kalau buat rumah lebih enak gitu. Oke? Nah itu kurang lebih cara karantina ikannya. Nah sebelum gue ngomongin treatment gue, hari ini gue mau ngomongkan mengenai ikan-ikan yang akan gue bawa ke breed nanti. Oke? Mulai dari sana aja ya kali ya. Nah ikan gue kurus banget belakangnya. Belum bisa kelihatan shiny-nya ya, karena ini area ini nggak pakai tidak pakai lampu ya. Mudah-mudahan sih pas di arena kuning. Gitu. Nah, jadi ini ikan namanya karasi. Karasi ini dulu sempat tanding di Nusatik, kita tanding pertama kali turut. Ketemu sama Onelito dan gagal meremprut best in size. Nah, tahun ini mungkinan besar gue akan ketemu lagi sama Onel. Dan gue lagi ada kayak tanding sedikit sama si Henry, karena dia bawa masuk Ginrin Benigoy, dan kita akan tanding juga mungkin bersama dia punya Ginrin ya. Soalnya agak beda, kemarin gue gendut banget ya, turun banget, sayang sekali, tapi mungkin masih ada next time, oke, buat karasinya. Hopefully tetap mendapatkan sesuatu. Ini sih yang kelihatan abis. Nah, ini yang kemarin udah gendut banget di kolam. Ternyata habis sekali. Habis ya. Kurus lagi cuy. Aduh, ampun ay. Cuman masih tetap lebih gede daripada yang kemarin. Tapi habis gitu. Jadi ini apalagi nanti kan ini masih Kamis. Masih ada besok. Tambah habis lagi kan gua. Aduh, ampun DJ. Nah, cuman keuntungannya kalian lihat dia tuh. Kalau misalnya di karantina lama, putih banget loh. Kelihatan nggak sih? Ikan tuh putih sekali gitu. Jadi ya warna putihnya tuh glowing banget. Ginrinnya juga kelihatan banget gitu. Nah itu plus poin dari karantina lebih lama guys gitu. Ya cuman problemnya karantina lebih lama ya badannya off aja. Ini kayak ya belum sekurus kemarin sih, tapi ya sudah sedikit lebih menyedihkan buat gua. Jadi next time pelajaran buat gua, karantina tidak terlalu jauh kalau Jabotabek. Oke? Nah, kalau ini namanya Ginrin Sanke ya. Ini kita masuk lagi. Gue sebenarnya awalnya nggak mau bawa si susui, tapi gue lihat warna putihnya bersih banget ya. Susuinya tuh gue lihat bersih banget ya. Jadi pas gue lihat bersih banget, udah karantina lama juga, tanggunglah. Sudah walaupun badannya juga turun. Tapi gue pikir tanggung karena putih banget, kepalanya bersih sekali ya. Jadi karena bersih banget ya sudahlah, gue ajak main-main aja. Nah ini juga kok aku male gue. Ini male by the way, buat kalian yang nggak tahu ini bukan female. Nah dia walaupun male kemarin badannya juga sempat besar. Nah karantina kelamaan, kempes. Tapi secara skin, lihat skinnya, bagus ya skinnya. Gue nggak tahu sekarang berapa, karena kemarin 45 cm ya. Pas dia juara 4 waktu itu. Kita lihat lagi nanti dia berapa senti. Mudah-mudahan dia tetap bisa lebih tinggi, lebih gede ya. Cuman dia agak ngejer ya. Gitu loh. Soalnya dulu bedanya jauh sekali dia. Jadi dia Kohaku sekali lagi. Habis itu ada Susui ya. Jadi ini dua-duanya akan kita tandingkan. Oke, nah sekarang hari ini kita akan ngomongin sedikit mengenai treatment ya. Hari ini kita akan ngomongin treatment sedikit. Jadi apa sih kita pakai untuk menggunakan ini? Nomor satu, treatment yang kita pakai, kita simpel. Sebenarnya kita biasa pakai stress guard, tapi karena ini kolam, jadi kita pakai
Pond Health Guard. Karena selain dia buat mengobati ikan ataupun memastikan ikan kalian nggak kena penyakit. Ini biasa kita pakai kalau separuh dosis jadi stress guard. Jadi contoh nih kayak misalnya di kolam kayak gini nih, kemarin kita kasih yang namanya stress guard begini. Oke, ini kurang lebih kita kasih 5-10 tutup. Oke, jadi biasa kita bagi 2, 5 tutup hari ini, 5 tutup kemarin. Jadi ini kayak gini kita biasa kasih. Oke. Ini juga sama. Oke, gunanya buat apa? Untuk memastikan ikan itu tidak stres di dalam air pastinya. Dan memastikan air itu juga steril. Karena nanti kan pas kita packing juga pasti kan pakai air ini. Gitu loh. Jadi kalau airnya nggak steril juga bahaya kan jadinya buat kita gitu. Nah, kedua, kita pakai namanya stress guard. Stress guard lagi kita pakai prime. Ini dia. Nah, biasa kita pakai namanya Pond Prime. Oke. Ini juga biasa kita bawa ke arena ataupun di tempat packing nanti. Jadi kayak gini kita biasa kasih. Ya, nih. Pond Prime. Oke. Gunanya buat apa? Gini. Jadi Pond Prime itu selain membantu meringankan amonia, hilangkan amonia, menghilangkan juga nitrat yang tidak yang sudah jenuh. Misalnya air jenuh kalian nggak jadi jenuh gitu, misalnya ngomongnya kayak gitu aja simpelnya. Prime ini juga bisa kayak gini, kalau stress guard kayak Pond Health Guard atau stress guard itu kan untuk menaikkan lendir, yaitu untuk apanya memaintain coat. Jadi itu memaintain lendir yang dia sudah punya sehingga lendir itu tidak mudah copot. Sedangkan stress guard itu membantu menaikkan lendir. Gunanya buat apa? Biar pas nanti di arena lebih shining. Gitu, lebih warnanya lebih ngeter lah gitu, lebih kuat gitu. Nah, jadi itu menurut gue yang kenapa kita ganti. Nah, karena juga ini pond kayaknya akan gue ganti total ke depannya. Gue mau rapikan. Ini juga nanti ke depannya akan gue benar-benar bikin buat area fat gue yang lebih bener sih gitu. Nah, nanti kurang lebih ini akan tetap gue pakai menjadi sarana utama gue di fat gua. Jadi kurang lebih 2 atau 3 barang ini yang gue pakai untuk memastikan ikan gue sehat sampai di arena. Mudah-mudahan sih juga di arena juga baik-baik aja. Gue bener-bener gue juga minta Henry jangan pakai buat fat gue nggak mau pakai apa namanya air alam gitu loh. Gue mendingan pakai PDAM aja gitu. Karena gue bisa ilangin amonia si klorinnya kok gitu. Karena gue lebih memilih PDAM karena biar memastikan tidak ada bakteri di dalam airnya gitu. Karena kalau lu pakai air kayak gunung, gue minta buat gue sendiri ya pribadi. Gue lebih baik make sure air gue udah gak ada bakteri gitu. Dibandingkan gue air yang memang dari luar tapi gue juga nggak tahu ada parasit, bakteri kan kita nggak tahu gitu. Jadi lebih baik gue pakai yang udah steril, gue tinggal hilangin pakai deklorinator karena hilangnya dalam waktu 10-15 menit kok. Itu udah gone gitu. Jadi gue bisa langsung tinggal fish in the next day, happy. Nah, gue cuma harus bawa chiller. Karena gue nggak tahu nih air gue di sini berapa nih. Temperatur gue, kalau gue nggak salah ini, ruangan gue ini 21, 23. Jadi kemungkinan besar air gue pasti di bawah ya 23 gitu. Jadi kayaknya feeling gue ini 21. Jadi besok di arena pun gue harus bikin jadi 21. Jadi gue akan bawa HK 1000 gue di arena. Nah oke, untuk preparation ke arena ya, jadi tadi kita udah ngomong before arena, abis itu preparation arena. Jadi untuk preparation arena, yang gue siapin, yang gue bawa adalah si Cam Pond Prime. Pasti ini gue bawa, karena ini tuh satu tutup begini nih, ini buat 800 liter air sebenarnya. Jadi kalau kalian, ini kan cuma dua tutup. Lebih murah jatuhnya daripada lu ganti air nggak jelas, beli botolan yang gede gitu. Ini 2, 3, ya 5 lah kalau lu mau wasteful. Tetap secara cost jauh lebih murah dibandingkan lu bermain dengan menggunakan air yang terlalu banyak. Jadi yang gue bawa pasti si Cam Pond Prime. Habis gue nggak bawa garam karena sekali lagi garam itu ngelepasin lendir. Jadi saat kalau gue kasih garam, kemungkinan besar air gue pasti butak. Itu yang terjadi karena lendir copot. Dan ikan gue akan less shiny sebenarnya di air gitu. Jadi gue nggak bawa garam, gue pakai hanya Pond Prime. Terus masih persiapan stress guard the next day sebelum penjurian biar lebih tenang. Jadi ikan itu gue pastikan kalem. Jadi berenangnya juga lebih smooth, nggak goyang-goyang. Karena kan dia akan didorong ya. Dorong kan kalau loncat
bahaya gitu. Jadi biasa gue memastikan ikan itu lebih aman lah gitu di arena. Habis itu yang gue akan bawa lagi untuk filter, kemungkinan besar gue bawa tong begini. Atau gue cuma pakai aerator sih, kemungkinan besar mungkin aerator only gitu. Tapi gue akan bawa yang namanya chiller. Nah ini yang nanti akan gue connect ke pompa. Jadi chillernya mungkin pompa gue bawa pompa 2400 liter LPH-nya Hylea. Dimana gue connect ke chiller balik lagi ke kolam. Jadi chiller gue pakai kayaknya kali ini tuh di HK 1000 biar lebih cepat aja sih sebenarnya sih tujuan gue gitu. Jadi biar nggak repot. Dan gue nggak mau gue akan nyalain chiller itu malam sebelumnya. Dan gue akan pastikan chiller sudah nyala sebelum ikan gue masuk gitu sih. Gitu. Jadi besok gue akan cek di arena sebelum ikannya masuk. Karena ikan ini masuk kayaknya gue yang bawa dan kayaknya masuknya malam. Jadi gue akan tunggu toko selesai. Habis itu gue masukin ikan malam-malam. Jadi mudah-mudahan ya ikan lebih safety ya gitu. Itu aja sih menurut gue yang akan gue lakukan nantinya. Kalau misalnya ada apa-apa di arena nanti gue akan nge-YouTube lagi pasti kasih tahu. Tapi gue sih mudah-mudahan apa yang kita coba nggak salah dan ya fine-fine aja gitu. Nah untuk ikan-ikan yang lain kenapa nggak diturunin? Jujur ngomong agak susah sebenarnya nangkepnya di kolam. Kolam itu panjang ke depan, dan gue nggak bisa kemana-mana jadi nyeroknya tuh susah sebenarnya. Ini aja gue nyerok agak pusing pala gue gitu. Jadi cuman ya kedepannya gue akan tetap jalanin karena menurut gue yang berapa di depan masih kurang besar. Gue mau tunggu sampai dia lebih besar lagi mungkin ke depannya. Hopefully gue bisa tanding dengan ikan-ikan yang lain. Mudah-mudahan didoain juga aman-aman aja semuanya. Karena ikan hiu suri kita juga barusan selesai karantina. Udah sembuh akhirnya. Alhamdulillah udah sembuh ya. Oke, itu aja dari gue. Thank you so much for watching our video. See you soon in Asian Koi Cup Indonesia. Take care and bye-bye. Oke. 65 cm Java Peto Gen Layanan Gelor Bogor.